Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama kembali membangun ibadah kita dengan keluarga kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Kami akan memandu dari gereja kita secara online. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 8, bagian pertama dan bagian yang kedua. Bersama-sama kita akan menerima potum dan salam. Mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats pembimbing. Nats pembimbing pada Minggu pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah pada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Demikian nats pembimbing. Mari kita menyambut nats pembimbing dengan bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 60, bagian pertama dan yang kedua. Manusia,
Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengungkapkan hukum kasih dan ungkapan penyesalan umat. Secara litani kita akan berganti-gantian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang telah Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, kami mengaku tidak dapat memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena ketidakmampuan memelihara kasih-Mu, kami tidak dapat membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami tidak dapat menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dari Allah tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang tidak mengasihi kami. Ampunilah kami ya Allah, karena kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Setelah kita mengungkapkan penyesalan kita di hadapan Allah, saat ini kita berkenan menerima berita anugerah sebagai wujud kasih setia Allah pada umatnya. Berita anugerah terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan untuk kita. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah akan dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Berita anugerah ini sekaligus juga menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, di mana kita diajak untuk senantiasa saling mengasihi. Untuk menyambutnya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 84, bagian pertama dan bagian yang kedua. Liburkanlah
surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan hatiku lenang. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kami, apapun keadaan kami, baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, biarlah kami tetap membangun ibadah kami melalui rumah kami masing-masing. Kami ingin memuji kebesaran nama-Mu, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sejenak kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kami semua yang penuh dengan keterbatasan ini layak untuk menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah semuanya menjadikan berkat untuk kami. Urapi kami Tuhan, hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Roma 16, ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian PKJ 129, 1 dan 2. Kau perkasa, ku lemah. Kau
Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tetap kita menjalankan ibadah dari rumah kita masing-masing. Apapun keadaan kita, mari kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, khotbah bacaan minggu pagi ini diberi tema kemuliaan Allah dalam salib Yesus Kristus. Kita memasuki minggu Advent, masa penantian minggu Advent yang keempat, di mana kita menantikan Yesus Kristus. Dan minggu keempat ini adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal. Terlebih untuk ibu-ibu kita, ada 2 momen yang mungkin untuk mempersiapkan Natal, walaupun hanya dalam keluarga kita. Dan biarlah menjadikan ibadah Natal ini sukacita untuk kemuliaan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan jemaat mungkin tidak asing lagi dengan Martin Luther, yaitu sang reformator gereja. Dalam upayanya menentang pandangan teologi kemuliaan yang mendominasi pemikiran teologis pada masanya, Luther menyimpulkan paradok atau gaya bahasa teologinya dalam kalimat, teologi dan pengenalan yang benar akan Allah hanya terdapat dalam Kristus yang tersalibkan. Allah dapat ditemukan hanya tersembunyi dalam penderitaan dan salib. Inilah teologi kemuliaan tentang Luther. Kenyataan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam kemanusiaan Kristus melalui kelemahan, penderitaan, dan hina salib tentulah mengecewakan bagi akal budi manusia yang membayangkan kemuliaan dan kebesaran Allah menurut ukuran dunia. Sebuah pertentangan makna antara kemuliaan Allah dan salib Kristus. Prinsip Luther ini pertama-tama bertitik tolak dari surat Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada Kristus telah memusatkan teologinya kepada Kristus. Bahkan dalam pemahamannya terhadap kitab suci secara keseluruhan, Luther berkata, keluarkanlah Kristus dari kitab suci. Lalu apa lagi yang masih tinggal? Aku tidak melihat apapun dalam kitab suci selain Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kita menyongsong Advent keempat. Tetapi kenapa kita menyongsong kedatangan kematian Tuhan Yesus? Dalam surat Paulus kepada jemaat di kota Roma dipandang sebagai surat yang memaparkan teologi secara lengkap dan sistematis. Roma 16 ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan surat yang berisi salam, peringatan, dan kesimpulan. Pada ayat 17 dan 18, Paulus mengingatkan agar jemaat waspada terhadap pengajaran yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, tentang pengajaran yang memandang kemuliaan Allah dari kacamata duniawi.
sehingga menjanjikan kemudahan-kemudahan. Padahal tujuan akhirnya adalah hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga pada kesimpulannya, Paulus menegaskan dan mengingatkan kembali agar jemaat melihat kemuliaan Allah di dalam pribadi, pengajaran dan karya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memandang kemuliaan Allah dalam salib Yesus Kristus, membawa kita pada sebuah penghayatan iman bahwa kerajaan Sang Raja Damai yang bertahta turun-temurun, tadi dikatakan di Mazmur 89 ayat yang kelima, dan tak akan bersudahan, adalah kerajaan yang berbanding terbalik standar kerajaan duniawi. Teologi sukses sebagai wajah baru teologi kemuliaan yang menawarkan hidup beriman yang jauh dari masalah dan penderitaan telah merasuki dan menggerogoti bergereja masa kini. Sebagai orang lebih mudah tergiur dengan cara-cara instan dalam mencapai tujuan, dan mudah sekali patah hati, berpaling, dan meragukan kekuasaan Tuhan ketika berhadapan dengan masalah atau penderitaan. Rasa syukur hanya terlantun ketika hidup mencapai standar kemuliaan duniawi, yaitu ketika memiliki kondisi tubuh yang sehat, berhasil dalam pendidikan dan karir, mendapat keuntungan materi yang besar, serta tercapainya keinginan-keinginannya. Bahkan di dalam mendengarkan khotbah pun, sebagian orang lebih tertarik tentang khotbah yang menghibur dan reaktif dibandingkan dengan teguran, bahkan didikan dari firman Tuhan. Apakah benar demikian keadaan gereja kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent keempat masa penantian ini, penting bagi kita untuk merefleksikan kembali dan fokus atau perhatian utama kita di sepanjang masa Raya Natal yang beberapa hari lagi akan mencapai puncaknya. Karena sadar atau tidak, pada masa ini justru semakin banyak jerat kemuliaan dunia yang dapat menjebak kita. Ketika berharap pujian, semarak Natal lebih indah disajikan, mendapat sambutan dan tepukan yang lebih gempita. Ketika berharap pohon Natal, sajian di rumah kita lebih meriah, lebih gemerlap. Kita berharap dekorasi gereja kita terlihat mewah rapi. Ketika merasa bangga dengan biaya Natal yang jauh lebih besar, kita berharap Natal keluarga lebih wah. Ketika berharap sajian Natal di rumah kita lebih bervariasi dan mewah, sajian Natal di rumah kita. Dan masih banyak daftar-daftar yang lain. Apakah ini tujuan di dalam kehidupan kita? Ingin diperlihatkan untuk sekeliling kita, untuk sesama kita. Kita dituntut segala mewah, glamor bahkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, refleksi ini tidak hendak mengatakan bahwa sia-sia segala jerih lelah di dalam kita mempersiapkan Natal, menyambut dan merayakan Natal.
melainkan hendaknya untuk mengembalikan kemuliaan bagi Allah dalam Yesus Kristus. Bukan kemuliaan atau kebanggaan pribadi atau kebanggaan keluarga, kelompok maupun gereja kita. Kita belajar dari Yesus Kristus yang terlahir dalam kerendahan dan sederhana dalam sebuah palungan dalam kandang domba. Yesus Kristus yang makan bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan mengampuni pelacur. Yesus yang mengidentikan diri dengan mereka yang terpinggir dan terbuang dari masyarakat. Yesus yang mengambil baskom dan kain lenan untuk membasuh kaki para muridnya. Yesus Kristus inilah yang sengsara dan mati secara terhina dan terkutuk di kayu salib. Mari, dengan menyongsong Natal ini, kita memandang kemuliaan Allah dalam diri rupa Yesus yang menjelma menjadi manusia. Karena kubur yang kosong itu menjanjikan kekuatan dan kemenangan bagi perjuangan kita untuk tetap setia melangkah pada jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki Minggu Advent terakhir ini di penghujung tahun 2020, dan semoga ini tidak menjadikan gaya Natal, yaitu ketika gegap gempita dan gemerlap perayaan Natal, kita justru kehilangan Sang Juru Selamat dan Raja Damai. Kiranya ini semua menjadikan berkat untuk kita semua. Kita memaknai Natal dan menyambutnya dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh, kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini ya Tuhan. Kiranya kami semua menyambut masa Advent penantian di minggu terakhir ini dan menemukan pengenalan yang benar bahwa Allah hanya terdapat dalam Kristus yang tersalibkan. Allah dapat ditemukan hanya tersembunyi dalam penderitaan dan salib Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarkanlah firman-Mu di pagi hari ini menyejukkan hati dan jiwa kami. Ya Tuhan Allah kami, di pagi hari ini pun kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tetapi kiranya
Tuhan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarkanlah pengampunan-Mu menyejukkan hati dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami di pagi hari ini ingin berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati setiap jemaat kami dalam setiap pergumulannya. Kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang mungkin pada saat ini terbaring lemah, mengalami sakit, ataupun yang saat ini sedang pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya menilik setiap pribadi yang mengalami sakit dan pemulihan. Tuhanlah yang melawat ketika saudara-saudara kami seiman bergumul dan bertekuk lutut berdoa di hadapan-Mu. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang menjawabnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi melalui sanak keluarga yang menjadikan kekuatan pemulihan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan kami. Terima kasih ya Bapak buat kesehatan. Biarkanlah kami terus mendapati dalam keadaan baik. Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua, mulai dari anak-anak kami hingga orang tua kekasih kami. Biarkanlah kami semua dalam sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati anggota jemaat gereja kami dalam setiap pergumulannya. Biarkanlah Engkau yang melawat kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami di masa pendidikan mereka. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik. Kami membesarkan orang tua dengan penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan boleh menikmati masa sekolah yang baik. Segala biaya yang dibutuhkan dapat tercukupkan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami orang tua. Berilah kami hati dan jiwa yang tulus, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang baik untuk anak kami. Kami berdoa untuk lansia kami di masa tua mereka. Tuhan teruslah yang menopang kesehatan lansia kami. Tuhanlah yang senantiasa menghibur dalam kesendiriannya, yang menguatkan melalui keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, Metro Kibang. Biarkanlah segala pergumulan gereja kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menjadikan sumber jalan keluar di dalam setiap pergumulan gereja kami. Berkati setiap majelis yang mengambil bagian dalam kemajelisan. Berkati pendeta kami. Biarkanlah kami semua mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu dan jemaat. Kami merendahkan hati jiwa kami untuk melayani dengan sukacita, sehingga gereja kami terus bertumbuh menjadi gereja yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarkanlah pemerintahan kami boleh melakukan kebijakan dan segera kami mengakhiri COVID-19 ini, semuanya segera kembali normal. Tuhan berkati pimpinan kami dari pemerintahan tertinggi presiden kami hingga pimpinan wali kota. Tuhan, beberapa hari yang lalu kami telah menyelesaikan pemilihan kepala daerah. Siapapun yang terpilih, biarkanlah itulah utusan-Mu. Kami juga bersyukur ketika kami masih tetap bisa menjalankan ibadah walaupun dari rumah. Kami bersyukur untuk tetangga kanan kiri kami yang terus menjadikan warna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang baik, berkati dalam setiap upaya bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan di pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembiralah, 1 dan 2. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan akan menuntun kita. Kolose pasal 3 ayat 6 sampai ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita menghimpun persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 393 bagian pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Beri
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam roh dan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, kami boleh bersyukur pada saat ini, karena di dalam ibadah kami ini meluap sukacita kami. Dan oleh sebab itu kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa persembahan kami. Inilah persembahan kami ya Bapa, sebagai wujud syukur kami karena Engkau telah memberkati hidup kami, keluarga-keluarga kami. Engkau telah memberikan rezeki di dalam hidup yang kami jalani. Persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa, kiranya Engkau terima, Engkau berkati, supaya melalui persembahan ini juga boleh mencukupkan segala tugas-tugas di dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami selalu berdoa agar Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Hari lepas hari kami mempercayakan seluruh hidup kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Biarlah di lain-lain waktu Engkau juga yang akan menuntun kami untuk boleh memberikan kembali persembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Jika kali ini persembahan kami belum berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami dan terimalah persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sambil dalam posisi berdiri, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Berita gereja Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, segenap majelis Metro Kibang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang tetap setia membangun ibadah keluarga dari rumah kita masing-masing. Yang berikutnya, berita wilayah. Peneguhan Majelis Wilayah Margorejo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 atau minggu ketiga bulan Januari di dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa bagi segenap jemaat agar rencana kita ini boleh berjalan dengan baik dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan meneguhkan para majelis. Yang berikutnya, pengumpulan persembahan gereja wilayah Margorejo akan dimulai dihimpun ke rumah Bapak Ibu sekalian, akan dimulai di minggu-minggu ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sudah menyiapkan, mengumpulkan persembahan-persembahan dari dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini, mari nanti ketika majelis datang agar semua persembahan kita boleh dihimpun dan akan digabungkan semuanya. Yang berikutnya, perayaan Natal tahun ini diserahkan pelaksanaannya
ke gereja wilayah masing-masing. Dan khusus wilayah Margorejo akan tetap dilayani dengan perayaan ibadah online. Jadi tanggal 25 nanti kita juga akan masih beribadah secara online. Yang berikutnya, untuk mengawali tahun 2021, Gereja Margorejo akan melaksanakan ibadah syukur tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 jam 7.30 bertempat di gereja kita di tempat ini, di gereja wilayah Margorejo. Majelis wilayah Margorejo sepakat untuk tahun 2021 kita akan mulai kembali beribadah di gereja. Untuk seterusnya nanti kita akan mulai beribadah di gereja, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan peraturan dari pemerintah setempat. Yang berikutnya, untuk perayaan Natal yang kita rayakan di rumah kita masing-masing, dihimbau agar kita tetap mematuhi aturan pemerintah supaya kita bisa menyesuaikan diri untuk tidak berkumpul lebih dari 5 orang atau merayakan secara sederhana saja di rumah kita masing-masing. Jadi kami sebagai majelis jemaat menghimbau agar kita bisa memahami karena situasi dan kondisi bangsa kita, terutama juga daerah kita, tempat kita tinggal belum kondusif. Jadi untuk itu kita bisa menyesuaikan diri untuk tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Demikian. Hanya sekian berita gereja yang terhimpun. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Tibalah kita di pemutusan dan berkat. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup dengan Kidung Jemaat nomor 85, Ku Song Song Bagaimana, 1 dan 2.